Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Siska, yang akan sharing atau yang akan berbicara tentang Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Tapi di sini Bu Siska hanya menekankan kepada 2 ayat saja, yaitu ayat 21 dan ayat 24. Lukas bab 5 ayat 21 berbicara tentang kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Dan Injil yang kedua adalah Lukas bab 15 ayat 24 yang mengatakan, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria." Perumpamaan tentang anak yang hilang ini menggambarkan tentang kasih Allah yang tanpa syarat. Menggambarkan tentang kerelaan Tuhan yang selalu mengampuni orang yang berdosa dan bertobat. Anak bungsu yang hilang kembali merupakan perumpamaan yang menggambarkan kasih, yang menggambarkan bahwa kita itu patut untuk berserah diri atau patut untuk bertobat apapun keadaan kita. Meskipun yang pertama adalah kita itu seperti perumpamaan anak bungsu tadi ya. Anak bungsu tadi itu kan memfoya-foyakan semua harta, minta warisannya dibagikan sekarang. Minta warisannya dibagikan dan dia pergi untuk menghabiskan semua kekayaan orang tuanya. Tetapi ketika dia habis semua hartanya, dia sadar dan memutuskan untuk kembali kepada ayahnya. Dan dia berharap bisa diterima lagi kepada keluarganya, diterima lagi oleh keluarganya. Nah, 2 ayat tadi menggambarkan ketika dia pergi kembali, ayahnya menerima dengan senang hati. Ayahnya membuat pesta besar-besaran karena dia merasa bahwa anaknya yang hilang telah kembali lagi. Demikian apa yang Tuhan perbuat kepada kita. Sejahat apapun yang kita lakukan, perbuatan dosa apapun yang kita lakukan, tetapi kita sudah mulai menyerahkan hati kita, kita sudah berpasrah dan merasa ingin bertobat, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Apapun yang terjadi pada kita, Tuhan akan tetap menerima keadaan kita apapun. Karena 1, Tuhan itu Maha Pengampun. 2, Tuhan mengasihi semua anak-anaknya. Dalam keadaan baik, dalam keadaan jelek, Tuhan akan selalu adil kepada kita. Tuhan akan selalu memberikan apa yang kita butuhkan karena pertobatan kita. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebaiknya kita mulai berserah diri. Kita mulai percaya bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan akan selalu mengampuni kita apabila kita sudah merasa benar-benar bertobat. Pertobatan itu penting. Karena apa? Mau kemana kita? Ketika kita sudah berbuat baik, kita sudah bertobat, kita tetap akan menjadi anak Tuhan yang akan selalu menjadi garam dan akan selalu menjadi damai. Tekankan pada diri kita, jangan pernah berbuat yang bukan kehendak Tuhan. Karena kasih Allah yang tanpa batas mengajarkan kepada kita kasih, mengajar kepada kita tentang pertobatan dan pengampunan kepada orang yang berdosa, pada orang yang melakukan perbuatan yang tidak enak. 3 hal yang kita harus ingat.
pertobatan, pengampunan, dan kasih merupakan kunci hidup kita. Oleh karena itu anak-anak, mari kita selalu berbuat baik dan selalu bersukacita atas apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita menyadari, mari kita merefleksi diri kita. Apakah saya sudah menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita? Apakah saya sudah bertobat atas segala dosa yang sudah kita lakukan? Apakah saya sudah bersedia mengampuni orang lain meskipun orang itu berbuat salah kepada kita? Dan yang terakhir adalah, apakah kita sudah menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita? Oleh karena itu, mari kita selalu berbuat baik dan menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih. Hari ini semoga kita tetap dilindungi Tuhan dan tetap bisa berkarya dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati.